Ya, baik. Pada hari ini sebelum kita mulai belajar, silakan ketua kelas pimpin doa. Ya belajar. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Siapa itu? Ada keterangan? Mana? Acara. Ada izin ya? Ya, sebelum kita lanjut ke kegiatan kita siang ini, kita ice breaking dulu. Ya, supaya tambah semangat. Siapa tahu tadi ada yang mengantuk, tidak jadi ngantuk. Ya, 1, 2, 3. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal istilah jual beli, bank, menabung, untung dan rugi kan? Ya. Jadi konsep aljabar itu digunakan di dalam kegiatan jual beli, menentukan untung dan rugi, menentukan berapa besar tabungan kita, ya. Sehingga manfaatnya kita belajar aljabar, ya. Peserta didik itu dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan menyajikan masalah kontekstual dalam bentuk aljabar. Masalah kontekstual yang dimaksud yang mana? Yang tadi disebutkan, jual beli, untung rugi, bank, menabung. Kemudian, apa yang perlu kalian miliki sebelum belajar aljabar? Yang perlu kalian miliki sebelum belajar aljabar pertama adalah kalian harus mahir berhitung. Ya. Yang mana berhitungnya? Ya, 1, 2, 3 tadi sampai 100. Jadi bilangan bulat ya. Kemudian kalian juga harus mahir dalam operasi hitung pecahan. Ya, operasi hitung yang dimaksud apa? Ada penjumlahan, pembagian, pengalian, dan pembagian. Jadi kalian harus mantap juga di situ. Kenapa? Karena materi-materi bilangan bulat, bilangan rasional yang sudah kalian pelajari di bab yang pertama dengan operasi hitungnya itu yang akan kita gunakan untuk membahas materi aljabar. Jadi pakai juga itu. Ya. Kemudian apa sih tujuannya kita belajar aljabar? Tujuannya adalah setelah pembelajaran ini kalian dapat menyatakan situasi yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk aljabar. Kemudian yang paling penting di dalam proses pembelajaran ini ada 3 hal yang dinilai. Apa itu? Yang pertama adalah sikap. Yang kedua adalah keterampilan. Yang ketiga adalah pengetahuan. Sikapnya yang mana? Sikapnya yang dilihat ada 4 indikator. Apa itu? Pertama, religiusnya. Tadi berdoanya benar-benar atau main-main. Ya. Yang kedua apa? Gotong royongnya. Sebentar kalian kan mau berdiskusi. Ada kerjasama enggak?
Ada kekompakan enggak? Satu suara tidak? Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga kreatif. Sebentar menjawabnya gimana? Ya, apakah punya jalan penyelesaian sendiri atau mengambil yang sudah ada? Nah, yang keempat yang mau dinilai adalah bernalar kritis. Yang mana itu? Ya, sebentar kan ada temannya yang mau presentasi ya? Ya, kalian kritisi dengan cara apa? Bertanya, mengajukan pertanyaan, mengajukan tanggapan. Seperti itu ya? Itu sih Kak. Kalau keterampilan yang mana? Nanti ada yang presentasi. Dilihat kekompakannya, cara penyelesaiannya, cara penyampaiannya, itu juga diperiksa, dinilai. Ya, yang terakhir pengetahuan. Di akhir pembelajaran akan ada tes. Tesnya itu yang diselesaikan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang semua sudah bergabung dengan kelompoknya? Sudah. Oh, yang ini lagi. Di atasnya ini. Kecil. Yuda. Tanganmu pin. Ada rumah. Ada pisang. Namanya siapa itu? Angel dengan Yulia. Ya. Halo. Yulia. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya mengubah buah yang dibeli sama Yulia dan Angel ke dalam bentuk aljabar? Itulah yang akan kita wujudkan, ya. Ini ada dua orang namanya Yulia. Apalagi ada berapa? Kalau yang Angel itu dia beli pisang berapa? 2. Tiga. Dia 3. Ya belanja di mana berdua? Di market. Bahasa Indonesia market apa? Pasar, ya. Jadi Angelnya itu dia beli 2 pisang, 3 buah. Kalau Yulia dia belanja pisang 3. Bagaimana caranya mengubah buah-buah ini yang akan kita lakukan hari ini? Coba perhatikan. Sekarang perhatikan ya. Di masing-masing kelompok itu kan sudah ada lembar kerja. Ada lembar kerja siswa, ada lembar kerja auditori, kemudian ada lembar kerja kinestetik. Kemarin kinestetik sudah mengumpulkan apa yang kalian bawa? Sama? Terus? Tempat es krim. Tempat es krim. Botolnya berapa banyak? 3. Tempat es krimnya? 4. Daunnya? 7. Ada? Iya, jadi nanti benda-benda inilah yang akan kalian gunakan untuk menyelesaikan LKPD-nya ya. Kemudian kalau visual, gambar kerjanya itu ditampilkan sebuah gambar. Bisa dibuka? Ya. Iya, gambar. Labirin ya, labirin. Di gambar itu apa yang nampak? Sayuran apa saja? Ya, sekarang dibaca petunjuknya di halaman 1 sampai 2. Petunjuk pengisian LKPD-nya ya. Di kinestetik juga dibaca petunjuknya ya. Sama auditori ya. Jadi dia diberikan masalah dalam pembacaannya. Ada masalah 1, ada masalah 2. Nah, ini berarti Ayo coba nyalakan lagi untuk gambar dari beras yang dibeli pakai. Maksudnya apa? Ya, buka materinya. Tes. Yang
Ya, jadi untuk mengisi lembar kerja, kalian bisa mencari informasi lewat aplikasi Aljabar ya. Yang lainnya boleh untuk daunnya. Kalau misalkan botolnya labelnya Y, daunnya labelnya apakah harus sama atau beda? Beda. Beda atau sama? Beda. Kenapa bisa beda? Berbeda. Berbeda apanya? Bendanya beda ya. Satu botol satu daun. Ya, silakan. Daun X. Masukin Z. Kelompok visual. Ayo. Ya, kelompok visual mau menampilkan atau mau mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Coba tampilkan gambarnya satu orang. Perlihatkan ke temannya. Ya, jadi mereka dapat gambar labirin. Labirin ini isinya tentang apa? Nyatakan setiap jenis sayur sebagai simbol dari masing-masing jenis sayur. Bayam X, kangkung Y, sawi Z. Silakan. Jalur bayam X, kangkung. Jalur satu tunjukkan yang mana jalur satu, Elsa? Ya, jalur satu. Berapa bayamnya? 3. Tunjukkan yang mana? Yang mana bayamnya? Tunjukkan ke temannya. 1, 3. hitung. Sekelas kuahnya. 1, 1, 2, 3. kangkungnya. 1, 2, 3. Iya, terus sawi. 1, 2. Jadi di jalur satu berapa banyak semuanya? Kangkung tambah bayam tambah sawi berapa? 3X tambah 3Y tambah 2Z. Ya, lanjut lagi. Jalur 2. Bayam. Jalur 2 yang mana tunjukkan? 1, 2, 3, 4, 5. Jalur 2. 3, 4, 5. Terus 1, apa itu? jalur 2 bayam 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kangkung ada 1, 2. Sawi 1, 2, 3. Iya, jadi di jalur 2 ada berapa kangkung, berapa sawi, berapa bayam? 5X tambah 3Y tambah 3Z. Terus jalur 3? Jalur 3 kangkung. Kakinya ada berapa? 1. Oke, silakan. Ya, kelompok auditori ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Habis dari bayam langsung berubah menjadi variabel. Kami tadi lupa menerangkan bahwa bayam dilambangkan dengan huruf X, kangkung dilambangkan dengan huruf Y, sawi dilambangkan dengan huruf Z. Menyatakan 3 jenis sayurnya tadi ke dalam bentuk aljabar. Ya. Jadi dia misalkan bayam dengan variabel Huruf X, kangkung dinyatakan dengan huruf Y, sawi dinyatakan dengan huruf Z. Kalau dihubungkan diganti dengan huruf lain boleh nggak? Boleh. Ya, boleh saja ya. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Mari kita berikan kelompok ini mau menyampaikan hasil pekerjaan
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siman dulu. Kami dari kelompok kinestetik akan melakukan presentasi dari hasil kami dari kelompok kinestetik. Kami memiliki 3 macam benda yang berbeda, yaitu yang pertama botol yang kita labelkan dengan label Y. Setelah jumlahnya ada 3 buah. Dan yang kedua adalah daun yang kita labelkan dengan label X. Jumlahnya 6 buah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tempat es krim yang kita labelkan dengan label Z. Jumlahnya adalah 4 buah. Tabel di atas, jika 3 benda tersebut dinyatakan dengan bentuk aljabar, maka benda 1 botol yaitu 3Y, benda 2 daun 6X, benda 3 tempat es krim 4Z. Jika benda 1 dan benda 1, benda 2 dan benda 3 dituliskan dalam bentuk aljabar, maka benda 1 tambah benda 2 tambah benda 3 dengan 3 botol tambah 3 daun tambah 6 daun tambah 4 es krim dengan 3Y tambah 4X tambah 4Z. Demikian diskusi kita hari ini dari kelompok kinestetik. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Tidak. Kelompok besar, silakan. Bahan buat apa? Ada pertanyaan dari kelompok siswa. Itu bahan-bahan itu bahan. Pak, itu bahan. Bahan-bahannya itu apa? Jadi benda-benda tersebut untuk memisahkan antara lambang-lambang yaitu X, Y, dan Z. Ya. Untuk ini kan kita mau kaitkan ya situasi nyata dalam bentuk aljabar. Kemudian di langkah kerjanya mereka kan disuruh mengumpulkan 3 benda berbeda. Jadi untuk melambangkan bentuk aljabarnya. Jadi ini sudah dilabelkan dengan Y, daunnya dilabelkan dengan X. Ya. Jadi ini untuk mempermudah kalian memahami bentuk aljabar. Apakah hanya 3 benda ini, masih banyak yang lain lagi. Boleh buku, boleh pulpen, boleh pensil, ya, yang digunakan sebagai alat untuk memahami bagaimana caranya menyatakan suatu situasi di dalam bentuk aljabar. Oke, kelompok aljabarnya benar? Dada. Oke, kalau tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Bukhari akan mempresentasikan menyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Nadi dan seorang siswa yang membeli 3 batang pensil dan 5 buah buku. dulu isi. Permasalahannya dulu dibaca. Permasalahan suatu ketika Pak Ferry membeli 2 karung untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli kurang. Kemudian Pak Ferry membeli beras lagi sebanyak 5 beras yang dibeli Pak Ferry. Dikalikan 1 karung beras adalah sama dengan Y. 2 karung beras sama dengan 2Y. 2 karung beras ditambah 5 kg sama dengan 2Y tambah 5. Seorang siswa membeli 3 buah
batang pensil, dan 5 buah buku. Keesokan harinya dia membeli buku sebanyak dua kalinya dari banyak buku untuk aljabar yang tepat untuk merepresentasikan uang yang akan dikeluarkan oleh siswa tersebut untuk membeli barang-barang tersebut. Misalkan harga 1 batang pensil sama dengan X, harga 1 buku sama dengan Z, 3 batang pensil sama dengan 3X, 5 buku sama dengan 5Z, 2 kali banyak buku yang dibeli sebelumnya sama dengan 10. Total banyak buku sama dengan 10 tambah 5. Banyak pengeluaran siswa tersebut sama dengan. Dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada. Ya kalau tidak ada kita kasih tepuk tangan dulu. Karena kegiatan diskusinya sudah selesai, ya. Ibu mau lakukan dulu refleksi, ya. Di rumah, sini Kak. Silakan diisi. Oke, apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan kegiatan hari ini? Kami. Soal jagat adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Ada yang lain? Simbol, di mana lambang, huruf, dan simbol itu digunakan untuk mewakili bilangan-bilangan yang belum diketahui nilainya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.